Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Rizky Amalia dengan NIM 231101685 dari kelas 2023A. Kali ini saya akan membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pasal 17 bab 4 berbunyi, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Baik, kali ini saya akan membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pasal 17 bab 4. Kali ini saya akan membahas regulasi, implementasi, manfaat, dan kekurangan dari pasal 17 ini. Yang pertama, kita masuk ke regulasi. Pasal 17 ini merupakan bagian dari undang-undang yang lebih luas, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi yang mendukung implementasi pasal ini ialah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, berhak memperoleh pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, undang-undang ini secara lebih spesifik mengatur tentang hak atas kesehatan, kewajiban negara dan pemerintah, serta sistem kesehatan nasional. Lalu kita masuk ke implementasi pasal 17 ini. Implementasi pasal 17 dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah, yang antara lain itu yang pertama adalah program jaminan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kita kenal JKN. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya itu ke bawah. Lalu yang kedua, puskesmas. Puskesmas itu sendiri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, termasuk penyuluhan kesehatan. Lalu yang ketiga, rumah sakit. Rumah sakit ini menyediakan layanan kesehatan yang lebih kompleks, seperti layanan yang tidak bisa kita dapatkan di puskesmas, terutama untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan khusus. Lalu kampanye kesehatan. Kampanye kesehatan seringkali dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Lalu selanjutnya kita masuk ke manfaat atau kelebihan pasal 17 ini. Yang pertama yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan akses kesehatan, diharapkan masyarakat itu dapat hidup lebih sehat dan produktif. Yang kedua, mencegah penyakit. Edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang baik dapat membantu masyarakat mencegah penyakit. Lalu yang ketiga, menurunkan beban biaya kesehatan. JKN dapat meringankan beban biaya kesehatan masyarakat. Lalu meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke kekurangan dan atau tantangan dari pasal 17 ini, yaitu yang pertama ada keterbatasan anggaran. Anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan seringkali itu terbatas, sehingga sulit memenuhi semua kebutuhan. Lalu kualitas pelayanan yang tidak merata. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak sekali masyarakat itu yang belum menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Lalu birokrasi yang rumit. Proses administrasi dalam mengakses layanan kesehatan di Indonesia itu seringkali masih rumit dan juga memakan waktu. Lalu upaya peningkatan implementasi yang dapat kita lakukan ialah peningkatan anggaran. Pemerintah itu dapat mencanangkan untuk peningkatan anggaran yang lebih besar untuk sektor kesehatan. Lalu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan manajemen fasilitas kesehatan. Lalu kita bisa melakukan penguatan sistem rujukan. Sistem rujukan perlu diperkuat agar
pasien dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, peningkatan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Lalu, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah pasal 17 merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, namun masih banyak juga tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan dari pasal ini. Terima kasih.